5, 4, 3, 2, 1. Open the book. Hai Sobat Hukum. Selamat berjumpa dengan saya Tutor Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa contoh teknik kutipan beserta teknik footnote yang berlaku di STIH Habaring Hurung Sampit. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan Sobat Hukum semua nih. Pertama, siapkan dulu file Word dengan format margin seperti biasa. Seperti ini ya. Margin di atas ukurannya 4 cm, margin kiri 4 cm, margin bawah 3 cm, dan margin kanan 3 cm. Adapun paper, kertas yang digunakan adalah ukuran A4. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah jenis huruf. Secara umum, jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman ukuran 12. Kemudian yang ketiga, perhatikan baris kalimat yang diketik untuk menentukan jenis kutipan yang akan digunakan. Kemudian yang keempat, perhatikan penggunaan spasi. Nanti ada 1 spasi, kemudian ada 2 spasi. Kemudian yang kelima, perhatikan kesesuaian rangkaian kalimat dalam paragraf maupun antara paragraf, sehingga susunan kalimat dapat dimengerti oleh orang lain. Kita langsung ke dalam praktiknya. Nah, seperti ini ya, kalau kita lihat contoh kutipan seperti ini. Jangan lupa, ini adalah hanya beberapa contoh, masih ada contoh lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, mengutipnya, menyebutkan nama pengarang. Sebelum nama pengarang, kalimat pembukanya didahului dengan ini ya, terdapat banyak sekali peristilahan. Nah, kemudian masuk ke dalam pengarang yang mengemukakan pendapatnya. Kutipan yang saya blok ini merupakan kutipan panjang. Kutipan panjang ini dia disusun dalam 1 spasi, kemudian dia 5 baris lebih. Nah, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, jadi apabila dia 5 baris lebih, maka dia termasuk ke dalam kutipan panjang. Kutipan panjang disusun 1 spasi, kemudian dia sejajar dengan ini ya, sejajar dengan awal paragraf. Untuk menghitung awal paragraf, dia 5 ketuk ya, dari batas margin kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia harus sejajar ini nih. Kemudian beda lagi apabila dia kutipan pendek. Kutipan pendek itu dia 5 baris kurang. Nah, seperti ini. Dia hanya 2 baris, termasuk dalam kategori 5 baris kurang, maka dia termasuk kutipan pendek. Kutipan pendek ini dia 2 spasi. Dan terdapat dalam paragraf. Kemudian ini juga ya, ini ada baris ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Karena kurang dari 5 baris, maka dia termasuk ke dalam kutipan pendek dalam 1 kesatuan dalam paragraf. Berbeda dengan kutipan panjang seperti ini ya, dia 1 spasi. Nah, kemudian kita membahas mengenai teknik footnote. Teknik footnote yang berlaku di kampus STIH itu dia menyebutkan nama pengarangnya tidak dibolak-balik. Misal namanya Darda Sahrijal, maka namanya Darda Sahrijal, tidak dibalik Sahrijal Darda ya. Ini Darda Sahrijal, kemudian nama buku yang dikarangnya,
cetak miring, kemudian penerbitnya tidak mencantumkan PT atau CP, tapi langsung nama penerbit, kemudian kota penerbit, tahun terbitan, dan halaman tempat dikutipnya kalimat tersebut. Nah, tidak pakai HLM ya, tapi langsung H titik. Ukuran hurufnya di sini pun beda. Ukuran hurufnya di sini Times New Roman ukuran 10. Beda dalam ini ya, dalam kutipan di atas yang menggunakan Times New Roman ukuran 12. Tapi kalau dalam footnote, ukuran huruf yang digunakan adalah Times New Roman ukuran 10. Kemudian untuk IBIT, misalnya ini ya, Darda Sahrijal, IBIT yang dimaksud adalah apabila dia mengutip dari pengarang kemudian buku yang sama sebelumnya. Maka tulisannya IBIT. Apabila halamannya sama, dia cukup gini aja. Cukup IBIT aja. Tapi kalau halaman yang dikutip beda, dia menyebutkan halaman dikutip. Apabila sebelumnya adalah H.8, maka dia H.11. Ini dalam konteks berbeda halaman yang dikutip. Kemudian untuk menyusun object ataupun logsheet, dia harus diberikan diselingi oleh pengarang dengan buku atau karangan yang berbeda. Dalam hal ini misalnya adalah Sahya Anggara ya. Nah, seperti ini Darda Sahrijal, kemudian dia diikuti dengan pengarang yang lain. Dalam hal ini Sahya Anggara. Maka di footnote ini Sahya Anggara dicantumkan seperti ini ya, sama dengan Darda Sahrijal sebelumnya. Sahya Anggara, buku yang dikarang, penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, kemudian halamannya. Nah, adapun untuk penggunaan object itu seperti ini. Ini Darda Sahrijal, Sahya Anggara, kemudian kita mengambil Darda Sahrijal dan karya atau buku yang dikarangnya kembali. Seperti ini ya. Nah, maka dia menyebutkan Darda Sahrijal sebagai objek. Objek ini apabila halamannya beda. Nah, kalau kita lihat di sini kan halamannya halaman 8, halaman 11, dia mengutip di halaman yang beda, maka dia objek, kemudian halaman 12. Ingat ya, dia kemudian dibatasi Darda Sahrijal, kemudian dibatasi atau diantarai oleh pengarang dengan buku karangan yang buku karya pengarang tersebut. Nah, baru di sini Darda Sahrijal. Tulisannya adalah objek halaman 12. Nah, kemudian untuk penggunaan logsheet, misalnya seperti ini. Sahya Anggara, kemudian karena dia diselip oleh Darda Sahrijal yang di sini, kemudian seperti ini ya, Sahya Anggara, tapi halaman tempat mengutipnya sama. Nah, misalnya di sini Sahya Anggara, dia mengutip di halaman 15, maka di sini dia logsheet. Nah, tapi apabila halamannya beda, maka di sini Sahya Anggara, objek halaman 17 misalnya. Tapi karena halamannya sama dengan halaman yang dikutip di sini, maka dia logsheet. Seperti itu ya, teknik dasar kutipan dan footnote. Kemudian kita masuk ke contoh sumber kutipan lebih dari satu halaman. Misalnya seperti ini. Jimli Asidik menjelaskan bahwa ini karena dia kutipan panjang, lebih dari 5 baris seperti ini ya. Seperti yang disampaikan tadi, ini seperti ini.
Seperti ini dia Jimny Asidik, kemudian nama pengarang, jenis buku yang dikarang, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun penerbitan, dan halamannya. Karena ini panjang, halamannya lebih dari satu halaman dikutip, ada halaman 260 dan 261, berarti dua halaman ditulis seperti ini. Halaman 260, garis penghubung 261. Kemudian kita masuk contoh selanjutnya. Contoh sumber kutipan lebih dari 3 pengarang dan pengarangnya mengarang lebih dari 1 buku. Seperti ini contohnya. Kemudian Philippus M. Hajon. Kita bayangkan seperti ini. Di dalam beberapa buku, buku itu biasanya untuk topik ini pengarangnya A. Dalam buku yang sama, untuk topik yang lain pengarangnya B. Nah, topik yang lain lagi pengarangnya C. Makanya di sini disebutkan, misalnya topik A dibahas oleh Philippus M. Hajon. Makanya disebutkan seperti ini. Menyebutkan bahwa di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang karena wewenang merupakan bagian dari kewenangan. Dia menyebutkannya seperti ini. Philippus M. Hajon et al. Et al ini apabila pengarangnya lebih dari 3 orang. Apabila pengarangnya cuma ada 3 orang, maka misalnya di sini Philippus M. Hajon, kemudian Laila Marzuki, dan pengarang C. Nah, seperti itu. Tapi seperti ini contohnya, pengarang A, pengarang B, dan pengarang C. Tapi kalau lebih dari 3 pengarang, dia pengarang A et al. Sama kayak tadi, pengantar hukum administrasi Indonesia bukunya. Nah, kalau ada di istilah asing, dia cetak miring, kemudian penerbit, kota penerbit, tahun, dan halaman. Karena kita menggunakan buku oleh pengarang yang sama lebih dari 1, maka disebutkan di sini Philippus M. Hajon 1. Kemudian Philippus M. Hajon mengarang buku banyak nih. Mengarang buku banyak, maka dia disebut di sini Philippus M. Hajon 2. Tapi bukan Ibid. Kalau Ibid itu pengarangnya sama, bukunya yang dikarang sama. Tapi kalau pengarangnya sama, bukunya yang dikarang beda, maka disebut seperti ini ya, Philippus M. Hajon et al. Nah, ini kan beda nih, pengantar hukum administrasi, dan tindak pidana korupsi. Maka disebut seperti ini. Selanjutnya disebut Philippus M. Hajon 2. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Contoh penggunaan yang bersumber dari skripsi, tesis, atau disertasi. Perhatikan kalimat pembuka ya, tidak langsung mengutip. Ada kalimat pengantarnya. Kemudian teknik di footnote-nya seperti ini ya. Ukurannya tetap, Times New Roman ukuran 10. Nah, seperti ini. Nama penyusun, kemudian nama karyanya, kemudian disebut di sini apakah tesis, skripsi, atau disertasi. Nah, contoh yang saya muat di sini adalah disertasi. Sebutkan tempat disertasi itu dibuat, misalnya program pasca sarjana Universitas Airlangga, tahun, kemudian halaman. Nah, kemudian kita masuk ke contoh lainnya, yaitu contoh penggunaan bahasa asing dari buku asing. Ini pengarang menggambarkan keterlibatan tersebut sebagai penyelenggara tugas negara dalam rangka ini ya. Ini istilah, ini kalimat asing digunakan. Nah, terhadap ini ada juga yang mencantumkan terjemahannya. Jadi ada yang hanya mencantumkan kalimat asingnya, ada yang mencantumkan pula dengan terjemahannya. Nah, contohnya seperti ini ya, sama ya. Pengarang, nama buku, judul buku, kemudian penerbit, tempat terbit, tahun, halaman. Sekarang kita masuk ke contoh penggunaan yang bersumber dari jurnal nasional ataupun internasional. Kali ini itu sama tekniknya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita fokus jurnal internasional.
Tekniknya sama dengan jurnal nasional. Nah, seperti ini nih. Hillary Penfold mengartikan legislasi salah satunya sebagai, nah, seperti ini ada tanda kutip bisa menggunakan pula, mencantumkan pula terjemahan. Bedanya seperti ini. Kalau jurnal nasional atau internasional, dia seperti ini, nama pengarang, nama artikel tulisan jurnalnya, tidak pakai cetak miring, baru jurnal tempat diambil. Nah, ini cetak miring. Seperti ini, Australian Institute of Administrative Law Forum Journal. Kemudian sebutkan volumenya, tahunnya, kemudian halamannya. Sekarang, contoh penggunaan yang bersumber dari pidato. Nama yang berpidato, kemudian kalimatnya seperti apa, seperti ini, footnote-nya. Nama yang berpidato, judul pidatonya, kemudian kapan disampaikan pidato tersebut, dan di mana. Seperti ini ya, disampaikan pada pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok, Jakarta. Sebutkan kemudian hari apa, tanggal apa, tahunnya, kemudian halamannya. Kemudian contoh penggunaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Ini kalimat pengantarnya, kemudian menyebutkan rumusan redaksional pasal tersebut. Seperti ini. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini rumusan redaksionalnya ya. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, disertai dengan tanda petik. Kemudian contoh penggunaan yang bersumber dari internet. Kebanyakan mahasiswa menggunakan bahan dari internet ya, tapi sebenarnya alangkah baiknya menggunakan bahan dari buku, dari skripsi, tesis, disertasi, kemudian dari jurnal, seperti itu ya. Kurangi dari penggunaan internet, apalagi dari sumber-sumber yang tidak dapat, sumber-sumbernya adalah sumber-sumber internet lepas ya, seperti itu. Nah, contoh penggunaan dari internet seperti ini nih. Ini kalimat pengantarnya, kemudian di mana penguatan terhadap desentralisasi, ini kalimatnya ya. Ini kalimat yang dikutip dari internet, seperti ini. Bisa diterjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau mencantumkan langsung, idealnya sih mencantumkan langsung bahasa asing tersebut, kemudian maksud dari kalimat itu apa gitu. Nah, ini seperti ini nih. Sumbernya dari mana? Ini bahasa, ini diambil dari situs ini ya, ini bahasa asingnya dari Netherlands, kemudian di situsnya ya, perhatikan situsnya ya. Kemudian sebutkan diakses dari internet tanggal berapa. Demikian sedikit penjelasan saya, tutor digital, berkenaan dengan teknik kutipan beserta teknik ponot yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit. Semoga bisa kita konsumsi dengan mudah penjelasan dari saya, dan sampai ketemu lagi di tutor-tutor dari tutor digital selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hukum.